Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad fil ard ismuhu Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barakatuh. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, guru kita yang mulia Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya selalu dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, akhunya, saudara saya dunia akhirat, Sayyid Al-Habib Hanif Ibn Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah kuatkan langkahan kaki beliau linasyri da'wah wa li khidmatil Islam wal muslimin, untuk agar beliau menyebarkan dakwah Islam, untuk memperjuangkan agama, untuk mengajarkan kita agar selalu berjuang di jalan para salafun salih, di jalan yang dimana di jalan itulah kakek-kakek kami rela bahkan dipenjara, bahkan terbunuh demi tegaknya agama baginda Nabi besar Muhammad. Sedikit saja, karena saya dalam keadaan tidak sehat dan saya ada acara lagi. Semua telah dijelaskan tadi oleh Habib Hanif dengan gamblang bagaimana perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Saya hanya ingin menambahkan sedikit, saudara-saudara. Tapi sebelum saya ingin tambahkan, tadi Habib Hanif bilang nggak berani nikah lagi. Kalau ingin tahu begitu bernilai dan berharganya sehat, maka lihatlah orang-orang yang sakit. Kalau ingin tahu nilainya orang-orang yang beristri dua, maka lihatlah Habib Hanif Al-Attas. Kalau orang berakal paham itu. Kalau yang nggak berakal, nggak bisa mikir, nggak paham itu bahasa itu. Sama, Habib Muhsin juga nggak berani nikah lagi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saja, tapi insya Allah bermanfaat. Al-ulama amanahul Rasul. Tadi Habib Hanif telah menyampaikan, al-ulama amanahul Rasul. Para ulama, orang-orang yang berilmu, para ustaz, para kiai, para habaib, beliau-beliau adalah kepercayaan Rasulullah. Beliau-beliau adalah yang memegang amanah Rasulullah. Rasulullah memberikan kepercayaan, Rasulullah memberikan amanah. Amanah apa? Amanah Islam, iman, adab, akhlak, ilmu, wara, khauf, khasyah, taqwa, zuhud, ibadah, qanaah, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, perjuangan, pengorbanan, semua itu Rasulullah amanahkan, bukan kepada orang lain, akan tetapi kepada para ulama. Jadi para ulama ini adalah yang memegang amanahnya Rasul, kepercayaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak ada derajat yang lebih tinggi di muka bumi setelah derajat para nabi dan rasul. Tidak ada yang lebih tinggi selain daripada derajat para ulama. Makanya para ulama lah yang memegang kepercayaan Rasulullah SAW. Akan tetapi tidak semua ulama. Fa'idha lam hubbud dunya wa yukhalitu sultan. Ulama yang menjadi ulama yang amanah, ulama yang menjadi kepercayaannya Nabi Muhammad adalah ulama yang seperti apa? Ulama yang tidak cinta kepada dunia, ulama yang hatinya kosong dari dunia, kosong dari harta, pangkat,
jabatan, tahta, kekuasaan, pujian. Ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, ulama yang tidak bisa dibeli, ulama yang tidak bisa disuap. Ini ulama yang menjadi kepercayaan daripada Rasulullah SAW. Kita sekarang berkata ulama harus bersatu dengan umara. Memang betul, ulama harus bersatu dengan umara. Tapi bagaimana ulama mau bersatu dengan umara kalau ulamanya sesama ulama saling berantem, sesama ustadz saling berantem, sesama kiai saling berantem, sesama habaib saling berantem, hanya gara-gara bendera, hanya gara-gara beda nama majelis taklim, hanya gara-gara beda alumni, gara-gara dulu beda sekolah, saling berantem, saling mencaci, saling memaki, saling hasut. Bagaimana bisa, saudara-saudara? Ulama harus bersatu lebih dulu. Ulama mau dekat pemerintah, ya kalau itu sultan silahkan, boleh, bukan tidak boleh. Ulama dekat dengan pemerintah, harus. Ulama masuk ke dalam pemerintahan, harus. Tetapi ulama masuk ke dalam pemerintahan, liyu'tihimul irsyad wan nasiha, ilm, liyubayyin lahum ma huwal haq wal batil, ma halal ma huwal haram. Ulama masuk ke pemerintahan untuk apa? Untuk memberikan nasihat, memberikan petunjuk, memberikan ilmu kepada pejabat-pejabat dan aparat tersebut. Mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Masuk ke dalam untuk mengeluarkan kotoran-kotoran, bukan masuk ke dalam malah ikut-ikutan kotor, malah ikut-ikutan bejat, malah ikut-ikutan biadab. Ini yang banyak ulama seperti ini, saudara-saudara. Jadi kalau mau jadi ulama tuh yang insaf, coba jadi ulama yang insaf. Contoh seperti ini, banyak ulama-ulama yang lembut, ada ulama yang lembut, ada ulama yang tegas. Ulama yang lembut ketika berceramah jangan hanya menjelaskan tentang seperti apa akhlak Nabi, adab Nabi, ilmu Nabi, sopan santunnya Nabi, budi pekerti Nabi. Jangan hanya menjelaskan itu, tapi jelaskan juga bagaimana amar ma'rufnya Nabi, nahi mungkarnya Nabi, perjuangannya Nabi, agar umat itu tahu, oh Nabi Muhammad itu juga berani, oh Nabi Muhammad itu juga mencegah kemungkaran, mencegah mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat. Jadi kalau hanya dijelaskan ilmu Nabi, Nabi itu rahmatan lil alamin, kasih sayang, yang tegasnya Nabi tidak dijelaskan, akhirnya umat tahunya Nabi itu lembut saja, berakhlak saja, beradab saja. Jelaskan juga bagaimana ketegasan Nabi, amar ma'ruf Nabi. Sebaliknya, begitupun ulama-ulama yang tegas. Jangan hanya menjelaskan Nabi Muhammad berjuang, Nabi Muhammad berdarah, Nabi Muhammad berkorban, Nabi Muhammad SAW amar ma'ruf, nahi mungkar. Jangan hanya bahas itunya, tapi bahas juga, terangkan juga, jelaskan juga kepada umat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adabnya Nabi, bagaimana sopan santunnya Nabi, bagaimana budi pekertinya Nabi. Sebagaimana yang Habib Hanif tadi sampaikan, Nabi Muhammad dilempari kotoran unta, selama pribadi beliau dihina, dicaci, dimaki, akhlak yang luar biasa, budi pekerti yang luar biasa. Jadi ini namanya tawazzun, ini namanya tawassut, ini namanya insaf. Yang lembut jangan pernah menghilangkan ketegasan Nabi, yang tegas jangan pernah menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan saling melemahkan, jangan yang lembut melemahkan perjuangan para ulama-ulama yang tegas di dalam menyampaikan kebenaran. Begitupun ulama-ulama yang tegas jangan pernah untuk melemahkan perjuangan para ulama-ulama yang lembut, yang berusaha masuk ke pemerintah dengan niat dan tujuan untuk memberi mereka nasihat. Kalau ulama yang seperti ini masuk pemerintah, bergaul dengan pejabat, bergaul dengan sultan, bergaul dengan raja untuk menasihati mereka, untuk memberikan petunjuk, maka tidak termasuk daripada ulama alladzina khana Allah wa Rasul, ulama yang mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Siapa ulama yang mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul? Ulama yang mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul adalah ulama yang cinta dunia dan bergaul dengan penguasa, sehingga alimun alladzi yaj'alu tabiyan ra'yil muluk, ulama
yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa mau A, ini ulama tahu A ini salah bukan enggak. Penguasa ini mau A, ini ulama tahu A ini salah, A ini enggak benar, ini A batil. Tapi bagaimana caranya? Mencari-cari dalil untuk menghalalkan yang haram, menghakkan yang batil, membenarkan yang salah daripada pejabat tersebut. Jadi kebalik, ulamanya jadi anjing-anjingnya pejabat. Yang harusnya al-Imam Abu Aswad ad-Du'ali, al-muluk hukamun al-nas wal ulama hukamun al-muluk. Para raja, para presiden, para pejabat, para penguasa, para sultan, mereka bisa mengadili, bisa mengatur, bisa menjadi hakim bagi rakyat, bagi manusia. Terus siapa yang bisa mengatur, yang bisa mengadili, yang bisa menjadi hakim bagi para pejabat dan bagi para pemerintah? Al-ulama, yaitu para ulama. Oleh karenanya, sebagaimana yang Habib Hanif tadi sampaikan, kita orang para habaib, saya sebagai santri, kami sebagai para habaib, warisan kami bukan dinar, warisan kami bukan dirham, warisan kami bukan harta, bukan tahta, bukan pangkat, bukan jabatan. Ada orang bilang, Habib Rizik, ayo kita calonkan jadi presiden. Habib Hanif, ayo jadi wakil presiden. Habib Bahar, ayo jadi menteri, ayo jadi wakil presiden. Saya sampaikan kepada kalian, kami para habaib, demi Allah, pangkat, jabatan, kekuasaan bagi kami para habaib, bagi datuk-datuk kami, jangankan diri kami, jangankan diri datuk-datuk kami, andaikan binatang-binatang peliharaan yang kami pelihara bisa memegang pangkat dan jabatan tersebut, maka demi Allah kami tidak rela pangkat, jabatan dan kekuasaan tersebut dipegang oleh binatang peliharaan kami, apalagi kami, saudara. Terus kami, Habib Hanif, Habib Rizik, kami ceramah sana sini, kesana kesini, keliling kesana kemari, sampai Habib Hanif di penjara, Habib Rizik di penjara, saya keluar masuk penjara. Untuk apa? Kekuasaan. Untuk apa? Pangkat. Untuk apa? Jabatan. Untuk apa? Tahta. Untuk apa? Kekuasaan. Bukan, saudara-saudara. Kami binatang peliharaan kami saja, kami tidak rela untuk memegang itu. Bukan untuk itu, tetapi untuk apa? Karena kami itu adalah warisan daripada datuk-datuk kami. Datuk kami tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tapi warisan kami dihina, dicaci, dimaki, dipenjara, dibunuh. Itulah warisan daripada datuk-datuk kami yang mau tidak mau harus kami telan, mau tidak mau harus kami terima. Kalau kami menjadi habaib yang memperjuangkan kebenaran, mau nggak mau harus siap dihina, siap dicaci, siap dimaki, siap difitnah, diracun. Paling berat, paling beratnya, paling atasnya kami mati dibunuh, sebagaimana datuk-datuk kami, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain, dan banyak lagi para datuk-datuk kami yang dipenjara, dizolimi, disiksa. Mereka ketika Karbala, Al-Imam Husain dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Apakah karena beliau haus kekuasaan? Apakah beliau ingin merebut istana Yazid? Tidak, tetapi semata-mata untuk menegakkan keadilan. Maka kami para habaib bersumpah, demi Allah, demi darah Rasulullah yang mengalir dalam tubuh kami, kami para habaib, kami para anak cucu Rasulullah, para ulama, para ustadz, para kiai, para santri, kami para pemuda-pemudi Islam bersumpah, demi Allah, demi darah Rasulullah yang mengalir dalam tubuh kami, selama kedua mata kami masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat kezaliman, melihat ketidakadilan, maka selama itu kami akan berada di barisan paling depan untuk melawan ketidakadilan tersebut sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Bahar bin Smith tidak akan pernah kapok, Bahar bin Smith tidak akan pernah capek, Bahar bin Smith tidak akan pernah lelah. Oh, Bahar bin Smith keluar penjara, nanti ceramahnya bakal melempem, gak ada. Bahar bin Smith begitu, nggak ada, saudara-saudara, nggak ada dalam kamus hidupnya Bahar bin Smith kata kapok, itu nggak ada, kata capek nggak ada, kata lelah nggak ada. Tahun 2020 saya baru bebas 2 hari, 2 hari bebas. Saya ceramah malam Ramadan. Habib Hanif udah bilang, "Beb, jangan pegang mic." Habib Hanif udah larang, jangan pegang mic. Nggak tahu, pengen aja pegang mic gitu. Pegang mic, langsung dalam ceramah itu saya bilang, "Jokowi,
Kau membuat mati rakyat. Nah, lagi itu musim corona. Rakyat kau kurung dalam rumah. Kelaparan, tidak kau kasih makan, tidak kau kasih sembako. Hei, mal-mal besar, mal-mal milik asing buka. Lagi musim corona. Warung-warung kecil milik rakyat kau tutup paksa. Pengangguran banyak di Indonesia. Tenaga kerja di musim corona. Terus kau kirim bikin dari. Saya tanya, yang saya bela diri saya, saudara saya, yang saya bela apakah saya bela Habib Hanif, apakah saya bela Habib Muksin, atau yang saya bela rakyat? Jawab yang keras. Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang kami bela? Siapa yang kami bela? Yang kami bela rakyat, tidak peduli apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya. Yang kami bela rakyat. Yang kami suarakan adalah suara kebenaran, suara Indonesia, suara Garuda, suara Pancasila, suara merah putih. Suara-suara itulah yang kami gaungkan, saudara-saudara. 2020 akhirnya waktu 2 hari bebas masuk dibawa ke Nusa Kambangan. Bebas lagi 2021. 2021 akhir Desember saya bebas. Belum sampai 1 bulan udah ditahan lagi. Habib Hanif udah bilang juga, Beb, udah nanti tamasya dulu, jalan-jalan, ajak anak, ajak istri. Jangan pegang mic dulu. Tapi tetap anak pegang mic, nggak bisa. Anak ceramah, bahas laskar, bahas 6 syuhada yang disiksa, yang dibantai, saudara-saudara. Akhirnya masuk lagi. Saya ceramah membahas 6 nyawa rakyat, 6 nyawa pribumi, 6 nyawa rakyat Indonesia yang hilang, yang mati dibunuh. Tetapi saya ditahan, ditangkap, dipenjara, dan pelaku biadab yang menembak 6 laskar tersebut malah bebas berkeliaran. Beda dengan Sambo. Habib Hanif bilang nggak 1 sel tuh. Apa nggak apa? Oh, nggak pernah belajar sama Sambo. Iya, Sambo biadab. Sambo itu biadab. Sambo itu bangsat. Sambo itu pengkhianat. Sambo itu bejat. Betul tidak? Kayaknya jamaah Nurul takut itu. Hah? Apa harus digodok dulu? Harus digembleng? Bahas Sambo takut. Sambo biadab tidak? Biadab tidak? Bejat tidak? Bejat tidak? Perlakuan dia membunuh anak buahnya biadab tidak? Bangsat tidak? Berperi kemanusiaan apa tidak? Berperi kemanusiaan apa tidak? Melanggar hak asasi manusia apa tidak? Melanggar apa tidak? Melanggar apa tidak? Mencoreng nama Polri apa tidak? Mencoreng nama Polri apa tidak? Mencoreng nama Polri apa tidak? 1 nyawa melayang, se-Indonesia gempar. Banyak jenderal-jenderal turun tangan, sampai presiden turun tangan. 1 nyawa, saudara-saudara. Apakah karena 1 nyawa itu polisi, terus semua jenderal sampai pejabat tinggi turun tangan? Terus yang 6 laskar ini, apakah mereka bukan manusia? Apakah mereka bukan anak dari kedua orang tua? Apakah mereka bukan ayah dari anak? Apakah mereka bukan suami daripada seorang istri? Terus apa 6 laskar ini? Nyawa apa? Apakah mereka binatang? Hah? Apakah mereka bukan manusia? Saya tanya, 6 laskar yang wafat, 6 laskar yang meninggal, 6 laskar yang ditembak, mereka rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Pertanyaannya, kenapa 1 nyawa Sambo ditangkap, semua yang terlibat ditangkap? Kenapa 6 nyawa melayang, 6 nyawa hilang? Kenapa pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana, saudara-saudara? Saya tanya, hukum seperti ini adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan?
biarkan. Sekarang ini nggak tahu saya kenapa makin gila ya sekarang ini. Kita ini bukan melawan pemerintah yang sah, bukan. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, betul. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ari Maturidi mazhab Syafi'i haram menjatuhkan pemerintah yang sah. Yang kita lawan kezalimannya, yang kita lawan ketidakadilannya, yang kita lawan kemaksiatannya, yang kita lawan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan yang menyengsarakan rakyat. Contoh baru-baru ini BBM naik. Ayo jujur kalian, kita rakyat jujur. BBM naik, susah apa tidak? Susah. Susah apa tidak? Susah. Susah apa tidak? Susah. Susah apa tidak? Susah. Ibu-ibu, sembako naik nggak? Naik nggak? Enak? Enak? Susah? Susah? Susah apa enak? Susah apa enak? Kebijakannya memakmurkan apa menyengsarakan? Memakmurkan apa menyengsarakan? Membahagiakan apa menyusahkan? Itu yang kita perjuangkan, itu yang kita lawan. Habib Rizik, Habib Hanif, saya, Habib Muksin, dan para habaib lainnya, kami menyampaikan kebenaran bukan untuk membela diri kami, tetapi semata-mata untuk membela kalian sebagai bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Sekalipun kami harus dipenjara, sekalipun 16 kala tersebut harus mati terbunuh, saudara-saudara, Bahar bin Smith tidak akan pernah kapok dan tidak akan pernah capek. Lau gata'tani irban irban. Sekalipun andaikan ada yang ingin mencincang-cincang tubuh saya, memotong-motong tubuh saya menjadi beberapa potongan, menjadi beberapa bagian, untuk membungkam mulut saya, untuk menghentikan saya agar menyuarakan kebenaran, demi Allah, semakin dicincang-cincang, semakin dipotong-potong tubuh saya tidak akan pernah bungkam, saya tidak akan pernah diam, saya tidak akan pernah berhenti di dalam menyuarakan kebenaran. Justru semakin dicincang-cincang tubuh saya, semakin dipotong-potong saya punya badan untuk menghentikan saya tidak akan berhenti. Semakin dicincang, semakin dipotong Allah, semakin akan saya gaungkan dan akan keras menyuarakan kebenaran di tanah Indonesia, saudara-saudara. Makanya saya pesankan kepada kalian para pemuda-pemudi Islam, syubbanul yawm rijalul ghad, pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Nasib bangsa, nasib negara, nasib Indonesia yang kita cintai, nasib agama Islam ke depan tergantung kalian daripada anak-anak mudanya. Kalau anak-anak mudanya baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, hatinya kosong dari dunia, kosong dari hawa nafsu, kosong dari syahwat, taat kepada Allah, hatinya terpaut dengan Allah, takut kepada Allah, dididik dengan didikan Nabi Muhammad, dididik dengan ajaran Islam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, besok negara kita bakal jadi negara yang baik, bakal jadi negara yang bagus. Pemimpinnya bakal jadi pemimpin yang adil, pemuka-pemuka agamanya bakal menjadi pemuka-pemuka agama yang insaf, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya biadab, anak-anak mudanya mabok-mabokan, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya berzina, anak-anak mudanya buta agama, buta Al-Quran, buta syariat, besok negara kita bakal rusak, bangsa kita bakal rusak, kursi-kursi pejabat bakal diduduki oleh orang-orang yang rusak, para pemuka-pemuka agamanya, ulama-ulamanya akan menjadi ulama-ulama yang rusak. Oleh karenanya, baik buruknya bangsa, baik buruknya negara ke depan tergantung kalian, tergantung kita para anak-anak muda. Oleh karena saya wasiatkan yang terakhir, wahai para anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda baginda Nabi Muhammad, jadilah kalian anak-anak muda yang meneruskan perjuangan Nabi, yang menjadi penyambung lidah Nabi, yang memegang tongkat estafet perjuangan Nabi, yang mengibarkan panji-panji Nabi Muhammad, anak-anak muda yang selalu mengikuti ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, anak-anak muda yang berani untuk menyampaikan dan menyuarakan kebenaran, sekalipun lidahnya harus dipotong, dipenjara, ataupun sekalipun harus mati, ataupun sekaligus harus kehilangan nyawa. Sir wala takif, jangan pernah kau mundur, jangan pernah kau
engkau mundur walaupun satu langkah di dalam berjuang untuk agama, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada mereka. Para koruptor, sampaikan kepada mereka. Pejabat, para aparat-aparat biadab yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan asing, yang memihak kepada asing dan menyengsarakan serta menyusahkan rakyat. Sampaikan kepada mereka, kami para pemuda-pemudi Indonesia, apapun agama kami, apapun suku kami, apapun ras kami, apapun warna kulit kami, khususnya kami pemuda-pemudi Islam bersumpah demi Allah, bagi kami NKRI harga mati, merah putih harga mati, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri, tidak akan pernah menundukkan kepala melawan kalian para pengkhianat bangsa. Kami para santri-santri yang pakai sarung yang akan berada di barisan paling depan melawan kalian, tidak akan pernah berhenti sampai mati, tidak akan pernah mundur walaupun harus hancur. Saudara-saudara semuanya siap berjuang, siap sampaikan kebenaran, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela NKRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Saya tanya, andaikan ada musuh-musuh yang ingin merampas kedaulatan di Indonesia, maju atau tidak? Maju atau tidak? Maju atau tidak? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Maju atau mundur? Siap hancur, siap mati, siap binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.